Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ta'ala wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mawadu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bermajelis ilmu, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang biasa menambah ilmu dan amal di sela waktu yang Allah berikan, sehingga waktu itu bisa menjadi barokah full dengan amal sholat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, waktunya pagi karena saya banyak tugas di sore hari sampai malam untuk hari Rabu ini. Materi yang kita kaji tentang parenting, bagaimana peran pendidik dalam pengembangan karakter Islami. Tentunya bisa dimaknai pendidik ini orang tua, pendidik di lembaga pendidikan, guru, dan pendidik di masyarakat. Pendidik di masyarakat itu siapa? Orang-orang yang menjadi teladan, panutan, tokoh masyarakat, tokoh agama yang dilihat oleh generasi muda, anak-anak, apakah dia ditokohkan atau menjadi panutan atau tidak. Karena itu 3 pusat pendidikan ini semuanya harus berjalan secara sinergi, 3 pusat pendidikan itu: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hadirin Allah, sebelum masuk pada materi, kita perlu muhasabah selama ini sudah menuntut ilmu, selama ini sudah sekolah, selama ini sudah hadir di majelis taklim misalnya. Perlu kita muhasabah bersama, terutama diri kami pribadi, apakah ilmu yang telah kita pelajari itu berkah? Berkah. Barokah maknanya. Itu sudah banyak ilmu yang sudah dipelajari. Ilmu agama, ilmu agama yang kita pelajari ini bukanlah tujuan paling utama dari belajar agama. Kita lebih dalam. Ilmu agama yang kita pelajari ini bukan tujuan utama, hanya sekedar sebuah atau sebagai ilmu. Yang menjadi tujuan apa?
kita belajar agama ini, menuntut ilmu agama ini tujuannya apa? Untuk diamalkan. Dan berhenti pada tumpukan-tumpukan ilmu. Umpamanya ilmu itu disusun gitu, di pikiran, ya, atau buku ditumpuk, ya, di lemari perpustakaan pribadi. Tidak berhenti di situ. Bahwa tujuan menuntut ilmu pada hakikatnya adalah untuk diamalkan. Gimana itu pepatah Arabnya itu? Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Tamarin itu buah. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Ya. Tujuan ilmu dipelajari untuk diamalkan. Kemudian keberkahan ilmu, ya, itu juga terbukti dengan kita jadi orang baik dengan memiliki, mengetahui ilmu itu, kemudian kita menjadi hidupnya terarah, menjadikan ilmu sebagai apa? Panduan hidup, pedoman hidup. Dengan ilmunya itu orang menjadi beradab, gitu. Bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan harkat martabat kedudukannya dalam pandangan agama. Ini orang adil, ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, sebab dengan adil itu mendekatkan kepada ketakwaan. Alhamdulillah. Ujung tombak pendidikan tentu pada guru, ya. Kita sepakat sebagus apapun dulu ada cuknya, ya, ada guyonannya. Apapun makanannya, minumnya apa? Apapun kurikulumnya, gitu kan. Itu kemudian penentunya adalah guru, tergantung gurunya. Link ininya share di Facebook. Mau sebagus apapun gedungnya, ya kan? Mau apa lagi? Secanggih apapun teknologinya, tapi pada akhirnya kembali kepada gurunya, gitu. Guru sebagai penentu, ya. Nah, karena itu perlu disegarkan kembali bagi guru-guru senior, ya, dan menjadi perkara yang sangat penting bagi guru-guru yang apa? Baru, ya. Guru baru, ya. Peran pendidik dalam pengembangan karakter Islami pada akhirnya tentu kalau pertumbuhan bukan tugas guru, ya, pengasuh dalam arti makanan, ya. Tapi kalau pengembangan karakter ini betul-betul guru, ya, dari keadaan-keadaan sebelumnya, ya, karena memang tidak memiliki ilmu, bisa jadi dia keliru dalam bersikap, pada akhirnya terjerumus pada maksiatan atau mungkin kriminal. Termasuk juga menutup, ya, kemungkinan munculnya perilaku negatif, ya, perilaku yang negatif yang harus ditutup, dicegah, gitu, oleh guru, ya, dicegah oleh guru, dicegah oleh orang tua.
Kemudian kaitannya materi kita kalau mengikuti tren ya, ada pendidikan karakter dirinci mengapa ya, mengapa harus ada pendidikan karakter, apa karakter itu, apa pendidikan karakter, kapan pendidikan karakter itu diberikan, lalu siapa yang harus diberi pendidikan karakter itu, siapa yang harus bertanggung jawab ya melakukan pendidikan karakter itu. Dan pertanyaannya bagaimana? Selalu ini ya, dasar apa? 5 W ya. Tapi dikurangi apa ini satunya, enggak relevan. What, why, when, who, where. Ya. Itibar kehidupan Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengisahkan cerita dalam Al-Quran tentang para Rasul ya, seperti banyak ya di dalam Al-Quran kisah ya. Kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Harun, Nabi Ismail, Nuh, bahwa mereka sampai menyungkur, bersujud dan menangis bila ditunjukkan atau mendengar ayat-ayat Allah. Kita begitu enggak? Santri ngapal terus biasa aja, anggapnya tidak memiliki keistimewaan ya. Itu bahaya, sudah biasa, dianggapnya biasa. Di antaranya Allah tegaskan, maka datanglah sesudah mereka generasi yang jelek. Generasi jelek itu apa? Menyia-nyiakan sholat atau usalah, wattaba'u syahawat, dan mengikuti apa syahwat hawa nafsu. Mereka itulah yang jelas yang jelas akan sesat. Banyaknya kejadian yang biadab ya, yang kriminal, yang membunuh istri, membunuh suami membunuh istri, yang anak bunuh bapak. Kalau kejahatan bunuh orang dibayar atau merampok kan sudah umum. Ini ke keluarga ya, bagaimana TNI itu ya menyuruh membunuh istrinya, membayar pembunuh bayaran. Pastinya itu jelas sholat tidak dikerjakan dan menuhankan apa? Hawa nafsu, memperturutkan apa? Nafsu. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak mungkin dianiaya, dirugikan sedikit pun. Kemudian Nabi kita bersabda, ketahuilah bahwa dalam diri setiap kalian ini, di guru ya, orang tua harus tuntas. Orang tua, guru paham dalam kaitannya psikologi Islam yang menggerakkan perilaku ya, yang mempengaruhi perbuatan itu bisa dilakukan oleh anak atau peserta didik kita, bahkan diri kita. Paham betul ada faktor memperturutkan hawa nafsu tadi kalau di surat Maryam ini. Kemudian kalau dari hadis Nabi ini sudah sering disampaikan ya, hadis tentang apa? Hati sebagai apa? Raja. Bagaimana bunyinya hadisnya?
ketahuilah bahwa dalam diri setiap kalian ada segumpal daging inafil jasad di mudghah. Idza salahal jasadun kulluhu, ya. Wa idza fasadal jasadul kulluhu. Ala wa hiya al qalbi. Ini semuanya sama, mau agamanya apapun, karena Allah yang cipta manusia, jadi potensinya sama. Ba'alamaha ujuraha wa taqwaha, ini sama. Yang kemudian dikomandoi rajanya adalah hati. Maka menjadi susah berhasil, ya, kalau seorang pendidik, guru, kuliahnya ilmu pendidikan tapi tidak sampai pada aspek hati. Bagaimana mungkin bisa memahami manusia itu sendiri, ya, hanya berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh ahli-ahli pendidikan, teori-teori pendidikan, sebatas teori yang mendasari pada empirisme, pada indera, panca indera yang bisa diteliti, dianalisis. Sementara, ya, sering disebut ilmu jiwa itu ilmu jiwa tanpa jiwa. Mengapa demikian? Karena aspek jiwa yang paling esensi, qalbu, hati, itu tidak pernah dibahas oleh psikolog barat dan diturunkan pada ahli-ahli pendidikan barat. Itu tidak pernah dia mau, dan memang tidak percaya karena dia tidak beriman. Informasi yang benar, namanya khabar shadiq dalam epistemologi Islam, itu tidak mereka, yang mereka beriman orang kafir pasti tidak mau, tidak ketemu gitu. Maka hasil-hasil penelitiannya tidak pernah yang sempurna, hanya sebagian, mungkin akal, insting, ya, naluri, itu yang mereka bisa kaji dan dijadikan konsep teori pendidikan. Islam tidak. Islam kemudian dua-duanya, ya. Bagaimana secara ilmiah kita juga menerima, namun tidak meninggalkan yang esensi aspek dari manusia itu memiliki hati. Maka pendidikan jasmani, pendidikan ruhani, ya, pendidikan akal, pendidikan jasmani, pendidikan rohani muaranya, ya, rohani dan jiwa. Kalau dikembangkan lagi ada rohnya manusia itu, ada jiwanya, ada kemudian rajanya hati. Yang mengaruhinya nanti ada hawa nafsu, ada setan, ya, ada jin korin, ada malaikat korin. Ini nggak akan ketemu karena ini berdasarkan kajiannya pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sahih, maknanya itu menurut orang barat tidak ilmiah karena tidak bisa di empirisme, tidak bisa di indera, ya, metodologi memperoleh ilmunya begitu. Nah, kita bersyukur, ya, orang Islam, ya, diberikan penjelasan tentang itu, ya. Kalau ada fenomena ini, perubahan perilaku secara mendadak, bagaimana itu? Abi Rusdi selaku guru konseling, ya, masih bilang sholat asar berjamaah, sejurus kemudian 5 menit 10 menit hilang, sampai pada kriminal umpamanya, menghilang santri itu, umpamanya begitu. Atau dia berantem dadakan, tadi bagus-bagus menghafalkan apa ini, huruf jaiyah, ya, menghafalkan apa, Al-Quran, tapi baru istirahat sebentar saja sudah baku hantam, sudah ribut. Itu menandakan apa? Hatinya memang
berubah sifat hati itu. Kalau kita nggak paham, ya, kita nggak paham manusia itu bisa berubah secepat kilat, kira-kira begitu. Ya karena hati itu sifatnya berbolak-balik. Dinamakan hati itu karena memang berbolak-balik. Ya. Jadi nggak wajib ya guru paham tentang hati, ya nggak boleh. Jadi backgroundnya karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas ya. Manusia itu kan dua ya, bil ilmi wal adab. Peradaban hewaninya bergeser, bahkan disebut manusia itu apa dalam kajian hayawan atik, dimana menyebut manusia itu hewan yang berpikir gitu loh. Maka kalau akalnya nggak berfungsi, turun balhum adwal ulaika kal an'ami balhum adwal. Mereka itu kata Allah seperti ternak, bahkan lebih sesat dulu. Dia bisa bodoh, jahil untuk dirinya sendiri kalau hewan. Ya, kalau manusia bisa ngajak orang untuk bodoh juga, untuk sesat juga. Membangun bangsa tentu SDM-nya ya, sepintar apapun ahli IT, ahli teknologi, ahli keuangan, kalau tidak memiliki adab, ujung-ujungnya seluruh materi yang dikuasai untuk keserakahan. Ya, kalau nggak punya tauhid, syirik dilakukan. Kalau nggak ngerti Allah mengawasi, akidahnya lemah, korupsi dilakukan. Jadi pertama yang membangun manusianya. Dan sumbangsi Islam, peradaban Islam itu dibandingkan dengan peradaban lain Barat, namanya kita telah sukses. Peradaban Islam dengan diutusnya Rasul sebagai satu-satunya manusia yang sempurna yang kita jadikan teladan dalam segala aspek. Ya, apakah Nabi Rasulullah SAW nggak ada celahnya, ya, kecuali orang-orang yang ya menghembuskan stigma negatif ya, retaris. Sesungguhnya Rasulullah mulia, manusia paling mulia. Kemudian menurut pakar ini, Thomas, itu pakar pendidikan karakter ini, mengungkapkan bahwa ini ya, ada 10 tanda zaman yang kini terjadi, tetapi harus waspadai karena dapat membawa bangsa menuju jurang hancuran. Jadi, pertama apa? Meningkatnya apa? Kekerasan, meningkatnya kekerasan, bukan hanya di terminal, ya, di pasar, di tempat hiburan, di mana kekerasan terjadi, di pondok juga, ya, juga terjadi kekerasan, juga fakta. Kemudian yang kedua apa? Penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, betul ya? Umur 60 tahun masih bahasa broken, lu gua, kan nggak pantas. Apalagi yang bahasa Arabnya rusak, bahasa gaul, bukan bahasa rusak apa? Bahasa kitab, bahasa yang benar. Ente, disingkat gimana Pak? Aneh, wanabut nanti.
Pengaruh grup geng, bully-bully ya. Banyak anak SD berantem, ya. Apalagi meningkatnya perilaku merusak diri, mabok, narkoba, ngeleng. Apa ini? Seks bebas. Semakin baru tambah LGBT ya, homo, lesbian, gay, biseksual, transgender, ganti kelamin. Kalau ada waria gimana? Senang digodain. Aduh, bencong. Kamu di mana? Siapa yang lain nih? Semakin kaburnya pedoman moral adalah ya, standar adat nggak ada, moral dari yang berlaku ya rusak ya, apalagi pakai standar adat itu tinggi maknanya. Menurunnya etos kerja ya sekarang maunya gajinya gede, kerjanya santai. Dan dulu kan enak jadi pegawai gajinya utuh gitu, pensiun ada gitu yang dikejar. Kalau swasta nggak kerja nggak dibayar, cenderung begitu santai. Semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Orang tuanya juga kadang sama anaknya tidak ada batas ininya, pergaulannya apa komunikasinya. Sering ya bertamu berobat itu orang tua sama anaknya kok kayak gitu, kayak teman yang melunjak anaknya terutama ya. Ada batas-batasnya menurut syariat ya. Adab yang pertama kepada Allah, kepada Rasul, kepada siapa? Orang tua, kepada guru, orang tua yang lain. Apalagi kalau orang tuanya adalah juga guru, gurunya juga double bapaknya. Pernah ya dalam kajian akidah ketika Allah turunkan musibah, bencana disebabkan apa? Saking sudah banyaknya dosa di muka bumi yang dilakukan oleh manusia. Dan dosa paling besar syirik, asyirku billah wal uququl walidain. Yang berikutnya apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Kalau di rumah kaum muslimin terjadi itu, ya kalau ada berita banjir, gempa, ya wajar-wajar saja gitu. Karena pemantik sebabnya sudah masif gitu, sudah banyak dilakukan oleh anak-anak yang durhaka kepada dua orang tuanya. Apel-apel nanti ya, bagaimana cara jalan ya, tidak harus membungkuk amat, tapi tahu kalau jalan itu jangan nerjang orang tua ya, jangan seperti sama ya. Apakah kita mau disamakan secara adat? Nah, orang punya atau manusia akan disamakan dalam pandangan Allah, menyamakan tidak manusia ini? Allah menyamakan tidak? Enggak. Paling tidak di Quran ada apa itu? Khairul bariyah. Yang jelek syarul bariyah. Enggak sama manusia itu. Bahkan dalam psikologi ini bakat banyak santri itu gimana? Manusia, anak-anak itu seperti barang tambang. Ya, guru ini psikologinya. Kalau barang tambang itu dikelompokkannya berapa? Emas, tembaga, perak, besi gitu ya. Menurut tambang. Terus santri kita kualitasnya kayak besi karatan gimana? Ya sudah, nggak usah dipaksakan. Kualitas santri kita itu seperti emas, kita
nggak payah ngajarinya ya, bersinar nih. Semua ngaku itu murid saya gitu. Kalau muridnya sukses gitu, diajarin sedikit atau sekali sudah paham. Atau yang seperti tembaga atau perak, gitu, sedang-sedang saja. Ya. Adalah kilau-kilaunya. Tapi kadang-kadang berkasus gitu. Ini kan ada mending-mendingnya, kadang kasus-kasus, kadang dakwah. Gitu. Jangan begitu. Ya. Untungnya Allah tidak menilai hasil ya. Allah menilai apa? Proses. Ngurusin santri, ya, menasihatinya, mendidiknya, ya, membimbingnya sudah maksimal. Memang disitulah menunjukkan kita ini sebagai guru lemah. Kita harus ya, pada porsinya dan bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah yang memiliki kuasa sepenuhnya, menjadikan santri kita atau anak kita berubah atau menjadi soleh-solehah. Maka guru robbani itu mau ngajar, ya Allah gimana biar berhasil ya Allah. Nanya di hatinya begitu. Ya. Berdoa supaya santrinya paham. Ya. Atau mungkin kalau ada masalah, ya Allah semoga hari ini nggak ada masalah gitu. Lihat semua dari apa ya? Kalau sudah rumit dengan masalah, makan yang nggak enak, ya. WA, masalah, ya, sini. Kemudian rendahnya rasa tanggung jawab individu. Gimana ini? Ya, yang disampaikan apa? Ya. Amanah-amanah itu rusak, khianat, redor. Bahkan secara kelompok biasanya apa? Saling apa? Saling mengandalkan, gitu kan? Itu paling males. Makanya manajemen bersih-bersih kamar mandi masjid pun saya arahkan ada penanggung jawab. Satu kamar ini siapa? Satu kamar ini siapa? Menjadi apa? Jelas. Budayanya apa? Bohong. Bodoh nggak apa-apa. Yang penting jujur. Maksudnya bodoh nggak apa-apa itu kalau jawab matematika nggak bisa, itu ya sudah belajar lagi. Bahasa Inggris nggak tahu artinya, bahasa Arab bingung, atau ayat pelajaran akidah nggak tahu ayatnya tentang akidah ini apa, syirik apa, nggak apa-apa. Untuk campur diri untuk mempelajari kembali, tapi tidak boleh untuk ya, susah dirubah kalau sudah ini tukang bohong. Ya, orang sudah pernah bohong akan apa? Dicap omongannya itu juga tidak dipercaya lagi gitu kan. Sudah pernah maling, ya sudah dicurigai pertama kan begitu. Belintar-belintir alasan alibinya tahu juga. Dan berikutnya adanya rasa saling apa? Curiga. Suzon berarti ya. Suzon antar kita ya. Ini kalau buat latar belakangnya Rusdi ya. Mengapa umat Islam tidak maju gitu? Maka perlu manajemen perubahan. Ini SDM sudah begini manusianya, kualitasnya sudah menurun. Ini kita dari ini Mbak Aud. Bagaimana? Kan gini ya, fondasi Golden Age anak itu tetap ya. Kalau biasa dari kecilnya tertib, nanti pondok umur 10 tahun juga nggak payah diarahkan.
atau mondoknya lulus SD ya, atau SMP baru lulus SMP baru mondok. Jadi pendidikan di rumah ini, pembentukan usia dini banyak diserahkan pembantu. Ya apa ya? Ya kita secara umum kita lihat ya, kalau di rumah kita enggak, itu memang yang diharapkan ya. Jadi orang tuanya itu bisa mendidik anaknya di usia dini ini utamanya. Pengembangan usia remaja, aslinya yang kriminal itu menyimpang sampai pada ya narkoba. Dari mana tahunya itu? Dari sekolahan? Enggak lah, dari apa? Pergaulan di lingkungan, di masyarakat. Maka kalau kita ini dekat kampus, kok nggak bisa membangun milieu Islami kan? Yang ada anak kos nggak bisa diatur, gonta-ganti, bahkan terjadi penggerbekan, ya. Itu berarti peran di masyarakat nggak jalan. Pemantapan usia dewasa, ya, masyarakat yang sadar hukum, yang kemudian ya taat aturannya. Kalau di negara itu kan begitu. Jadi good man kalau dalam istilah Prof. Al-Atas itu jadi manusia yang baik, ya, orang yang baik. Akibat dari the existing situation, apa akibatnya? Kacau kan? Kalau kita mau buat program itu perlu data yang valid. Ya, kebijakannya jadi asal, nggak akurat, nggak relevan, nggak tepat sasaran. Tidak sincere, tidak tulus. Waduh, nggak sungguh-sungguh. Kalau awal program dirancang, kita akan ajari ngaji santri mahasiswa 600. Biar bisa ngaji sarjana tuntas ilmu fardu ainnya. Kalau belum sudah langsung kita susun tim, lalu panitia tim khususnya ini meminta SK dan meminta honor, padahal dia udah punya gaji bulanan dari kampus itu. Nggak akan ada hasilnya, ya, karena cuma ini proyek, ya, proyek untuk menambah pemasukan tambahan daripada gaji pokok. Susah, nggak akan ketemu, ya, nggak akan berhasil. Semua ya, senang basa-basi. Nah ini budaya ABS sebab asal bos atau bapak senang bisa begitu. Atasan kita itu Allah, ya, guru bani pegawai. Ya, urusannya atasan, ketua yayasan bisa ditipu, kepala sekolah bisa ditipu. Tapi Tuhannya, rohnya kepala sekolah tidak bisa ditipu. Ya, rohnya ketua yayasan yang kita kerja di situ tidak bisa ditipu. Ya. Bangsa Indonesia mengalami krisis personality saksiah. Kepribadian. Krisis. Ada apa? Psikopat, ada orang yang munafik dalam bahasa kita, ya, bahasa Quran. Orang kan ada mukmin, musyrik, muhsin, munafik. Itu. Munafik bagaimana itu? Bukan dua ya. Ada orang yang penjilat gitu ya, muji-muji atasan. Itu kepribadian. Kepribadian itulah yang kemudian melahirkan perilaku. Sedang kepribadian itu dibentuk dari akal, integrasi akal, kalau Islam ya, qalbu dan hawa nafsu. Jadi kalau mau orang itu benar,
dia harus memimpin hawa nafsunya tunduk. Dia harus menguasai hatinya sebagai raja ya. Dia harus punya akal yang isinya ilmu, gitu. Makanan akal ilmu, jadi alim. Maka kepribadian itu kemudian orang itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan ilmunya. Kepribadiannya itu didasari pada ilmunya. Sikap tindak tanduk, ya, adab sehari-harinya karena ilmunya. Nah, akumulasi itu jadilah saksi atau kepribadian. Tentu di kita kepribadian Islami, ya, kepribadian Islami. Ya contohnya Nabi lagi, ya, nggak usah bingung. Kemudian apa di bangsa kita krisis personality dan perumpamaan kalimat kebijakan yang buruk bagaikan pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tegak sedikit pun di surat Ibrahim. Juga begitu gambarnya ini. Tidak ada guna-gunanya itu. Timbulkan akibat buruk karakter bangsa luntur, bencana meluas, bahkan krisis politik. Ya, sampai nyoblos pilkada pula karena perut, nggak karena hati, nggak karena otak, akal, banyak karena ini praktis ya. Kalau diberi makanan, diberi ya hadiah, serangan fajar dipilihnya. Semuanya itu kan kalau pakai ilmu yang benar, pakai adab kepada ilmu politik untuk perjuangan, ya, pendidikan untuk perjuangan, menjadi guru, berbisnis juga untuk perjuangan. Ruhnya itu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nggak pakai adab, ya udah semuanya politik tujuannya kekuasaan, pendidikan tujuannya apa? Materi bagaimana bisa apa? Bagaimana biar bisa dapat uang bisnis, ekonomi apalagi memang itu udah urusannya duit, ya. Nah itu hukum ya dibeli kan begitu pada akhirnya. Tumpul apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Berani membela yang bayar. Karakter itu teori-teori itu untuk menambah wawasannya. Kumpulan kata nilai yang menuju pada satu sistem yang melandasi pemikiran, gitu. Berarti harus punya worldview yang benar, gitu. Sikap dan perilaku yang ditampilkan itu karakter, ya. Sedangkan Doni Kusuma memahami bahwa karakter sama dengan personality, kepribadian. Dan dianggap ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang terima dari lingkungan. Bima adalah akumulasi perjalanan hidup Bima. Jadilah seorang bernama Bima. Apa proses yang dialaminya? Itulah yang kemudian membentuk karakternya sekarang. Cuma kita begitu, ya. Sebagai contoh saja. Jadi pertanyaannya dari nol mungkin pendidikan berapa tahun ya? 2 tahun atau sudah mulai ya. Sampai umurnya 20 tahun misalnya sekarang, yaitu maka jadi betul harus masuk dalam sistem percepatan, harus masuk dalam milieu yang Islami. Kalau enggak ya itulah yang membentuk ya dari kesehariannya itu. Kemudian istilah karakter juga memiliki 2 pengertian ya. Pertama menunjukkan bagaimana seorang bertingkah laku. Apabila seorang berperilaku tidak jujur, begitu kejam, rakus, tuh. Jadi kuenya dibagi ke sebelah juga. Nah, jangan lupa itu. Santri karena sudah punya jatah, ambil jatah babinya.
telurnya diambilin. Nah, abadinya bingung, terjadi kehilangan lauk. Ya, rakus. Tentunya orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk, ya, menampilkan perilaku buruk. Rebutan jam lancar di kampus. Mata kuliah pegangan dia dipindahin orang lain oleh kaprodi baru misalnya, ribut. Ya. Sebaliknya ya, apabila seseorang berperilaku jujur ya, ini jujur nih, suka menolong, tentu orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. Ya. Tafsir karakter itu ya akhlak, cuman pemerintah itu nggak mau pakai itu, pendidikan jadinya, pendidikan karakter yang dikembangkan, istilahnya yang dipopulerkan. Ya, belum lihat kebaya kok nggak ada lagi kebayanya. Kebayanya kemana Mbak Ayu? Kebayanya profil. Kemudian seseorang baru bisa disebut orang yang berkarakter, person of character, apabila tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. Moral padahal lebih rendah ya, tidak pakai standarnya ada. Kemudian menurut Wujudul Islam, Imam Al-Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu perbuatan yang dilakukan nggak mikir, spontan, gitu. Tidak ada rekayasa, ya, langsung dilakukan secara otomatis. Kalau orang dermawan itu yang nggak nunggu ada proposal, ini dermawan terus. Gitu. Kalau orang memang guru ya, dia senang membimbing, senang memberikan ilmu. Ya nggak perlu harus jadi muridnya formal di kelas baru dia mau memberi ilmu, gitu ya. Di pasar mungkin ketemu orang bisa berdiskusi, bisa menyampaikan ilmu, ya. Forum-forum yang tidak harus resmi dia mau, itu memang baru memang begitu. Bagi ini otomatis ya, otomatis. Tapi kalau sudah ada proses berpikir, juga Ibu Mas Kawin bilang itu akhlaknya udah nggak murni, sudah ada rekayasa gitu. Jadi yang aslinya, itu yang genuinnya yang ditampilkan gitu. Kalau saya tahu ini habis ke kantin kampus, di sana ada mahasiswa dengan pasangannya, gitu, pacarnya makan. Terus kemudian ada Pak Imam, berubah dia duduknya, nunduk-nunduk. Ya ini sudah akhlaknya memang rekayasa itu, contoh rekayasa, manipulasi. Aslinya memang dia biasa berduaan begitu. Kok jadi? Biasanya dulu ada yang tinggal di sini ya. Itu pas begitu-begitu itu ketemu saya terus sampai dia bingung. Entah ada urusan apa, boncengan sama teman sekelompok, ketemu saya bingung lagi dia. Tinggal di sini gitu, tinggal di masjid juga ada. Kok konangan terus katanya? Nggak tahu, saya juga lewat-lewat, saya nggak nyari-nyari gitu. Pokoknya dikali nanti begitu lebih ada kan, nggak bisa juga gitu. Kalau seniornya kan lebih jadi gitu. Kami bilang itu kurang canggih aja itu. Makanya karakter dari pendapat di atas dipahami bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral ya, berkonotasi positif, bukan netral. Jadi orang berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral tertentu tapi yang positif. Jangan ya karakter juga bisa dimaknai
Kalau dia pas malas kok karakter pemalas kan bisa secara bahasa gitu. Di sini tadi dimaksudkan penggunaannya ini pada hal-hal yang positif. Ya. Pegawai berkarakter, anaknya memiliki karakter, maknanya itu yang positifnya yang dimaksudkan. Maka kalau pendidikan membangun karakter, itu kan istilahnya di pemerintah kita, di dunia pendidikan, di kita yang membangun adab, membangun akhlak. Ya. Sebagai buahnya iman takwa adalah akhlak mulia itu. Nah, kalau berbicara begitu, kita mengharapkan peserta didik berakhlak. Apa sebelumnya? Iman dan takwanya nggak diperhatikan, ya mustahil lah gimana caranya jauh panggang daripada akhlak. Ya, Mbak Ida, pusing kan gimana iman nggak ditata? Kuliah akidah kan banyak. Ya. Iman cabangnya aja. Gimana santri pernah disampaikan? Iman itu paling tinggi apa? Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dan paling rendah? Ya, imatul adza anitorik, membuang. Ya kan? Di sini orang malah buat polisi tidur supaya orang nggak bisa lancar, ya kan? Ya santri sering suruh itu di halaman tuh ada plastik, ada botol bekas, ambil nanti motor lewat bisa tergelincir. Gitu. Padahal itu iman yang paling lemah, ya kan? Padahal ada beriman itu yang paling rendah, cabang daripada paling rendah pun sulit kita lakukan. Berarti jangan nggak punya iman dong bilang gitu kan? Ya, imannya yang paling rendah saja nggak terwujud. Kalau iman tinggi berarti ukuran jalan harus gimana? Berarti dia mau membangun jalan orang supaya tidak bagusnya begitu. Apalagi tempat umum ya, masjid. Bagaimana orang lewat itu jangan kesandung gitu. Kalau nggak kesandung kakinya, kesandung hidungnya. Bau apapun, mesin kamar mandinya, kamar marbotnya, jangan. Tapi itu dihantam dengan stella 2 hari, habis itu hilang lagi wanginya ya. Tapi kalau asli kamarnya bersih ya hilang, murid-murid nggak balik lagi tuh. Kemana lagi? 5. Waktunya yang mau jam 7. Nah, pendidikan ini perhatikan. Semua dosen guru kalah dengan tutorial YouTuber, ya kan? Canggih-canggih kan? Nurut lagi ya, kita pause, ulangi lagi, kita sampai paham. Guru kadang yang jelasin praktek sekali 2 kali, wah kamu nggak paham, sewa guru. Tapi itu video itu nurut, ya kan? Yang itu artinya ketuntasannya bisa maksimal, ya. Lalu juga faktanya banyak orang bisa buat pesawat, ya kan? Gurunya siapa? Nggak ada kan? Di sekolah apa? Mungkin apa Mbak Ayu bisa menemukan apa dalam dunia sains? Apa ada gurunya khusus? Belum tentu kan? Secara kuliahan atau secara sekolahan. Ternyata itu banyak berguru di YouTube. Untuk itu pondok-pondok terutama satu-satunya yang kenapa kita tetap harus mondok itu masalah penanaman nilai yang nggak bisa digantikan. Era disrupsi semua bisa digantikan. Dan silakannya penjamin mutu nyari guru yang beradab, susahnya minta ampun istilahnya. Nyari guru yang Islami itu susah. Kan semuanya sudah bisa digantikan kecuali menanamkan adab. Adibuhum wa alimuhum dulu, ajarkan adab. Dan mengajarkan adab itu dengan melihat perilaku, ya, dari para guru dan pengasuh. Itu berat. Dan ini ya, permasalahannya pendidikan adalah proses internalisasi budaya. Apa yang dibiasakan di sekolah
di masyarakat, di rumah. Ya, ini akan menjadi apa? Penentunya. Ya, kalau di situ biasa budaya ilmu, peradaban ilmu, budaya ilmu. Kebanggaan itu kalau seorang santri memiliki buku yang cukup memadai, memiliki karya. Nah, mana Nabi Muhammad sudah bawa laptop, ini, ini udah dicabut dari guru bahasa Indonesia. Takutnya nggak masakin ibu sama suaminya karena mau ngajar. Yang diajar harus disusul terus. Bangganya apabila budaya ilmu ini diterapkan gimana? Ya, tradisinya tradisi ilmu, ya, yang menjadi budaya di sekolah itu, di tempat itu, ya, di lembaga itu. Santri sejak bangun tidur itu sudah sekolah hakikatnya. Ya, jangan dianggap pelajaran pas hanya jam 8 di kelas sampai jam asar, enggak. Ya. Santri sudah pasal, sudah dididik bangun tahajud, melawan ngantuk, ya kan? Kemudian berzikir, merojak, itu sudah pendidikan di pondok sudah mulai. Itu yang kurikuler, hakikatnya begitu. Yang ekskulnya ya, secara adab itu malahan yang dianggap kurikulum utama oleh orang-orang pada umumnya di sekolah adat, ya, malah yang dianggap ekstra kurikuler itu yang kurikuler. Jadi yang sholat tahajudnya itu yang kurikulum, melahirkan manusia apa? Dekat dengan Allah, seluruh masalahnya, ya, bisa disampaikan kepada Allah. Ahli tahajud produknya, ahli tilawah, ahli Quran, baca Quran, walaupun mungkin tidak 30 juz, hari-harinya selalu dekat dengan Quran. Apalagi kemudian PHBS, pada subuh piket, amal jama'i, melatih untuk peduli. Setelah itu membersihkan kamar masing-masing santri, itu adalah kurikulumnya. Pas di kelas ngantuk, lelah mungkin, ya beri maklum. Kita secara adat harus berubah begitu. Yang kurikulum utama itu yang dianggap oleh orang-orang itu apa? Eskul, ya. Pramuka berarti kalau pakai adat gimana? Dan itu sudah saya share. Kedisiplinan lagi, kepemimpinan, itu semuanya. Cuman ya guru pramukanya harus segera wisuda menjadi contoh. Kalau enggak kan susah. Ya, itu karakter-karakter, nilai-nilai dari pembelajaran pramuka. Coba. Positif, ya. Maknanya kalau ilmu ya sekuatnya, tapi kalau ada harus didahulukan. Sikap gurunya juga harus begitu. Wah, ini nggak masuk nilai rapor. Makanya tujuan menuntut ilmu itu diamalkan, bukan untuk cari nilai. Coba santri mulai diingatkan kembali, diamalkan tadi dulu di awal. Maka kalau kuliah S2, S3 cuma untuk naik pangkat, ya pasti ya nggak akan jadi pejuang. Ya, malah ada yang disadarkan oleh Allah, malu punya gelas, ya, tapi kosong, ilmunya mana? Malu juga kalau dilihat ukurannya manfaat, dilihat ukurannya keberkahan ilmu, gitu kan? Menjaga orangnya, gitu. Jadi setelah belajar macam-macam pelajaran di kuliahan, oh ini nggak boleh, oh ini subhat, ya kan harusnya begitu. Saya harus selamatkan diri saya, gitu. Itu baru orang mendapatkan apa? Hidayah keberkahan itu. Bukan mau buat kebijakan semuanya yang penting jalan,
ya, harus selamat kepada, harus bisa menyelamatkan diri sendiri dulu dan membawa masyarakat kepada lingkungan, ya, keluarga, masyarakat dan tempat kerja, ya. Penegak adat, ya. Apa namanya, polisi adat. Ya. Sandal, sepele-sepele, sandalnya nggak ada, nggak boleh, ya. Pokoknya gurunya juga lari-lari nggak pakai sandal, selesai. Nah, hidupnya pakai apa? Di maju sampai dosa sih. Mencapai ya, belajar murid semalam. Lumayan 50.000 ya. Udah bisa ya kalau ya mungkin 100 kali urut bisa ya. Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya apa? Satu, afektif yang tercermin pada kualitas keimanan. Kaplingannya materi agama di sini, ketakwaan, akhlak mulia. Kalau Jawa budi pekerti, kepribadian unggul, kompetensi, urusan seni. Jadi nggak kaku. Terserah punya prinsip pribadi, tapi juga kemudian ya menyerang orang yang tidak sama, nggak luwes. Dua, kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektual. Pernah kita bicara otak kayak pisau, ya? Gimana waktu itu? Pisau walaupun bahannya bagus, yang besi tua istilahnya, kalau nggak pernah dipakai, kelihatan juga, ya, gitu. Maka makanya otak gimana? Ya untuk bikin, untuk belajar ya. Nah, nggak capek nanti kan? Ada otaknya capek, tua ya. Kalau penelitian terakhir, brain atrophy itu orang tua, ikut 60 mulai. Bisa jadi kalau banyak beban, ya sudah mulai lupa-lupa itu umur berapa? Itu mungkin pakai ilmu apa? Iten gitu istilahnya. Mengamati orang umur 55 udah lupa-lupa. Kalau normalnya ini 60-an. Mau umurnya panjang sampai 100 tahun. Mau? Nah, iyalah kalau 60 tahun ya. 30 tahun aja itu, 25 aja sudah mulai gigi bermasalah sarafnya ya. Yang itu nggak ada solusi. Maksudnya memang Allah udah kurangi gitu. Ya. Uban, ya. Macam-macam. Kemudian apa? 3, psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, cakapan praktis, dan kompetensi kinestetis. Gerak orang apa ini? Lapangan ya. Kalau agama ya dia terampil untuk sholat, terampil baca Qurannya benar itu maksudnya. Sekarang menurut Ki Hajar Dewantara dari Taman Siswa, apa itu? Hidup haruslah diarahkan pada kemajuan, keberagaman, budaya, dan persatuan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara haruslah diarahkan pada kemajuan. Kemajuan itu tadi saya sampaikan sumbangsi Nabi kita itu peradaban Islam adalah akhlak mulia, insan adabi, insan kamil. Gak ada orang yang semulia Nabi kita gitu. Maka konsep-konsep Islam itu biar menghasilkan itu. Ya. Peradaban barat apa ujung-ujungnya manusia yang karakter yang bagaimana? Versi mereka. Mungkin ada pakai agama, mungkin juga pakai moral, mungkin juga pertimbangannya budaya. Agama mereka ukurannya apa? Agama Islam melarang minum minuman keras. Orang Nasrani kalau kita lihat ya, kalau hari raya
minum bir kan bilang di ruang-ruangnya itu. Waktu saya di kampung punya tetangga orang Nasrani begitu. Tahun baruan, rupanya dia organ-organ minum bir. Karena mana yang mau dipakai itu, ya kan? Agama yang aspek mananya? Jadi kita pasti nggak ada semua syariat ini yang dilarang oleh syariat itu membawa kepada kemaslahatan. Ya, ada cerita misalnya minuman keras lagi. Ini minuman keras, ini wanita, ini anak untuk dibunuh. Apa yang dipilih itu? Suruh milih. Hah? Dosanya itu disuruh milih membunuh, minum minuman keras atau berzina. Milih mana? Ternyata milih minum minuman keras. Setelah minum minuman keras, wanita dizinai, anak-anak dibunuhnya juga. Tuh, agama Islam gimana? Minum minuman keras titik, walaupun apa? Setetes istilahnya haram. Itu sudah sampai jauh kanunya apa? Protektifnya agama kita ini. Innamal khamru ya wal maisir. Ya kan? Sungguhnya minum-minuman keras dan judi. Tuh, capitan tuh ya. Ini marah ya rupanya di mana kalau naik motor saya lihat itu mesin capit di warung-warung boneka. Judi itu termasuk judi. Maka kalau tidak pakai ilmu hidupnya itu ya ngikutin umumnya hawa nafsu orang atau tren. Ngapal Quran juga nggak boleh jadi tren. Kalau nggak kuat, yang penting dalam kajian akidah apalkan ayat-ayat hukum untuk berdakwah. Apalkan hadis-hadis hukum supaya hukum Islam ini terus. Tapi kalau cuman 30 juz untuk hafalan untuk lomba, wah kita nggak akan berjuang di sana. Ya. Setelahnya juga hilang, bingung karena salah dari Allah. Kalau berbicara adab kepada Quran, apa? Yukra, yufat, yukmal ini yang paling tinggi berarti kan menghafalkan, bukan menghafal. Ya, bukan berarti menghafal nggak penting. Tapi kalau anak kualitas besi atau tembaga nggak kuat, ya pilihlah ayat-ayat hukum untuk dakwah. Jurusannya juga jurusan dai. Sebab itu yang sangat diperlukan jumlahnya untuk diperbanyak kader-kader yang mau berdakwah. Dewan dakwah banyak membuat adi baru akademi dakwah Indonesia. Di periode Ustaz Adian banyak betul yang baru diresmikan. Ya, itu nggak urusan gelar itu, lulus SMA diajari setahun 2 tahun paling lama berdakwah. Iya, gratis biasanya. Kalau yang urusannya gelar, ya nggak lulus. Gimana itu? Ini itu harus taubat dulu dari niatnya Habib Jabri. Masuk wilayah kesucian jiwa, meluruskan niat. Iya. Nasihatin nafas, ya kan? Makanya kalau sudah lulus, ijazahnya dibakar, biar nggak merusak niat. Oh gitu ya? Biar kayak Gus Koyum, Gus Baha. Gitu. Abi Rusdi mungkin mau jalan gitu kan? Nah, mau nggak bisa, nggak boleh sama orang tua. Kalau anak saya kalau dia mau diarahkan nggak menurutin pendidikan yang bergelar begitu. Ya. Kalau abinya mau perintah orang tua kan lain, maksudnya nggak bisa dilawan gitu, harus sampai S3. Anak saya terserah. Yang penting alim. Alim itu berat kan? Bergelar belum tentu alim. Kuliah belum tentu dia berilmu. Nah, menjadi orang alim ini berat. Ya. Orang alim lebih utama daripada abid, ya kan? Ahli ibadah. Kalau terkumpul lengkap, nah itu sudah anugerah. Ya alim dia juga abid, ya. Kemudian menurut Prof. Wuryadi, manusia pada dasarnya baik secara individu dan kelompok memiliki apa yang jadi penentu watak. Nah, dasar watak nih. Dasar dan ajar, dasar dapat dilihat sebagai apa yang disebut modal. Ini genetik. Ya udah
saya belum ya. Ustaz Budi Azhari kemudian dengan sedih beliau, saya ini berhenti ini silsilah nasab, nggak ketemu lagi, sudah mentoknya buyut mungkin ya dalam videonya itu. Ya sama, entah ada nggak yang di sini nasabnya sampai nyambung ke ke Rasul, enggak lah, kan kita bukan Nabi, apa namanya, bukan Durian ya, tapi bisa ketemu sampai dengan para sahabat misalnya, nggak ketemu kan, susah. Nah, ini ilmu nasab ya. Kemarin juga ketemu dengan saudara yang di Jawa itu, kita ini bisa mendidik, ya saya manggilnya Mbah ya, karena itu sepupuan sama ibu saya. Mbah, harusnya kita juga lebih mudah mendidik ya, Habib Jabri, kalau kita tahu nasabnya gitu. Itu turunan pemimpin, itu turunan apa? Pedagang, pengusaha. Bisa itu. Genetiknya 9. Saya lupa di mana naruh artikelnya. Itu menurut itu sampai 9, bukan hanya 7, 9. Jadi dari misalnya anak saya, mbahnya, buyutnya, cangkah wareng 9 ke atas itu jadi apa bisa Rizki? Termasuk dalam apa? Bimbingan karir Mbak Ana. Bimbingan karir itu. Ya. Bimbingan karirnya ini anaknya apa? Cek gen. Turunan siapa? Terus kalau nggak punya turunan guru, bisa jadi guru nggak? Otomatis mengambil dari guru harusnya. Itu pembagiannya. Waktu itu di video itu ada berapa persen gen mempengaruhi kesuksesan. Dan kecerdasan di dalamnya loh, IQ tinggi itu. Udah di mesin itu 20%. Dari 100% itu, 20% itu turunan. Misalnya anak dia sukses jadi ustaz, jadi guru ya, bapaknya guru juga, ustaz juga. 20% saja. Intelijensinya 20% saja. Jangan kecil hati maksudnya. Yang 80% dari mana? Ada nggak ada turunan guru? Tuh, turunan tidur tuh. 80%-nya dari mana? Dari lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat bisa. Mana turunan guru? Turunan konselor, turunan petani kan? Yang kelihatan kebun kopi paling berapa tingkat yang ke atas? Bima turunan apa nih Bim? Pengusaha, bos, kurang atur, mbahnya Bima itu, ya kan? Supplier apa ini? Pekerja itu apa namanya? Outsourcing gitu. Nah itu. Tapi nanti kalau masih santri jangan ngatur dulu. Ya kan begitu ya, kita tahu itu ya modelnya. Mbak Najma emang turunan guru. Dagang gitu. Pusing ya kalau jadi guru ya, berat amat jadi guru. Dagang. Tapi kalau mau 80%-nya berarti apa? Harus berusaha. Karena yang 20%-nya nggak dapat, nggak punya gitu. Hitungannya modal dasarnya nggak ada. Semua dari luar gitu. 80 itu sekolahnya pendidikan, ya kan, lingkungannya praktek, ya hari-harinya baru, ya. Bapak emang juga orang tuanya guru, enggak juga ya? Nah, sana-sana mungkin ada. 9 ke atas. Kalau Mbak Ayu bukan guru rasanya. Beda jauh ya. Pengusaha Mbak Ayu ya. Iya. Mbak Ida masih guru. Mau diapa-apain, bela-belain bapaknya guru. Guru. Kemudian apa? Atau hasil dari pengalaman tuh. Tadi sudah ya. Teori konstruktivisme, sedangkan ajar adalah kondisi yang sifatnya diperoleh dari rangkaian pendidikan. Coba di PR nih, yang non tarbiyah, cari tuh teori nativisme, baca teori pendidikan konvergensi, teori pendidikan empirisme, cari itu. Kurang lebihnya tadi itu 20% itu peran-perannya, 80% melalui pendidikan. Maka kita nggak kecil hati, bisa. Dan dalam konteks kepemimpinan, pemimpin itu dilahirkan apa nanti diciptakan, atau hanya sekedar
kita tunggu dinanti atau di kader. Nah, itu emangnya bapaknya pemimpin kan? Bukan, mbaknya bukan, emang bisa? Ya bisa di 80%. Memang berat. Yang mudah yang sudah punya modal 20%, gitu. Ya. Dulu nggak selesai materi ini. Ya. Selain memperkecil resiko kehancuran, karakter juga menjadi modal yang sangat penting untuk bersaing dan bekerja sama secara tangguh dan terhormat di tengah-tengah bangsa lain. Ya unggul adat, gitu. Unggul disiplin, jujur, gitu. Nggak ada keraguan kita bermuamalah atau bisnis dengan dia. Ini juga disebutkan di sini, fakta ya. Karakterlah yang membuat bangsa Jepang cepat bangkit setelah Perang Dunia II. Kita merdeka, di sana juga dibom kan, jadi mulai lagi. Itu benar ya yang beredar itu. Sampai kelas 4 atau kelas berapa? Orang Jepang tidak banyak ujian tulisan ya. Ujiannya ujian apa? Disiplin ya, antri gitu, tertib. Pelajarannya itu begitu. Demikian pula karakterlah yang membuat Vietnam tidak bisa ditaklukkan, bahkan mengalahkan dua bangsa yang secara teknologi dan ekonomi jauh lebih maju, yaitu Perancis dan Amerika. Pembangunan karakterlah yang membuat Korea Selatan sekarang jauh lebih maju dari kita, Indonesia. Walaupun pada tahun 62 keadaan kedua negara secara ekonomi sama, hampir sama. Pengembangan karakterlah yang membuat para pejuang kemerdekaan berhasil menghantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Ya kalau cuma santai-santai nggak merdeka-merdeka lah, ya malas-malas nggak mungkin. Kita sekarang tinggal mengisi, ya, yang memberikan yang terbaik untuk bangsa dan untuk negara ini. Kita sebagai santri memberikan kontribusi apa, ya. Kan negara ini kan uangnya habis juga untuk bayarin narapidana dulu sih, untuk ngasih makan. Iya habis. Puluh ribu, ratusan ribu malah. Kalau mau, itu kan beri makan negara ya, para narapidana. Nah kalau karakter berhasil kan itu berkurang, jadi dia bisa produktif, tidak jadi beban negara. Hanya penjaranya penuh, apa? Nambah lagi penjara, duit lagi. Sipirnya nambah, tapi duit begitu-begitu. Kalau orangnya bermasalah, ya karakter. Selama ini dimensi karakter tidak menjadi bagian dari kriteria. Maksudnya bagaimana nih? Yang menilai anak ini, apalagi mana kuliah ya? Ketika anak ini nggak bisa hafal vocabulary dalam bahasa Inggris, tapi anaknya ada sungguh-sungguh belum. Jangan 0,5. Di sini disuruh memperhatikan perjuangannya, kesungguhannya. Boleh guru begitu. Guru memang subjektif dalam menilai, tapi dia tahu bisa jelasin kegigihan perjuangannya. Gak bisa cuma asal dari tembak nilai, nggak boleh ya, dosa. Lihat betul kayak apa. Di sini boleh nih. Yang menjadi kriteria kalau mau berhasil itu karakternya. Ini ada orang pintar bersih. Kurang pintar, berpotensi dia akan minterin, maksudnya nakal-nakalin, dan berpotensi kalau agamanya lemah, karakternya lemah, berpotensi korupsi penyimpangan, kan gitu. Kan kita jadi was-was kalau kita mau menerima dia atau memperkerjakan dia atau mengangkat dia misalnya. Tapi kalau dia sudah punya brand, kurang-kurangnya sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu yang besar-besar dan turunannya banyak, jadi karakter ada 18 itu, tenanglah urusannya. Mungkin dia nggak terlalu pinter, ya, IQ-nya nggak tinggi-tinggi, tapi akhirnya bisa berjalan itu program yang dipimpinnya atau jabatannya itu bisa amanah dia. Nah dalam kenyataannya pendidik berkarakterlah yang menjadi SDM handal dan memiliki jati diri. Oleh karena itu jadilah manusia yang memiliki
jati diri, berkarakter kuat dan cerdas, kuat, tangguh. Kemudian pilihan akhlak moral yang dimiliki ya mengejawantah dalam diri seorang sehingga ia menjadi orang yang berkarakter baik, good karakter, memiliki sikap jujur. Guru sudah bisa belum? Siapa ini? Abi Gilang membedakan omongan santri itu jujur atau tidak? Gitu. Jujur nggak ini? Omongan taruh ini jujur nggak? Omongan siapa? Santri-santri yang ada ini kan kita bahaya kalau salah ngambil keputusan kan? Ditipunya kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah ini. Bisa lihat itu karakter jujurnya, sabar, rendah hati, tanggung jawab dan rasa hormat yang tercermin dalam kesatuan organisasi pribadi yang harmonis dan dinamis. Tanpa nilai-nilai moral dasar basic moral value yang senantiasa mengejawantahkan dalam diri pribadi kapan dan di mana saja itu kapan dan di mana saja tetap begitu itu akhlak itu. Ya. Memang orang baik terus di mana aja, enggak karena sama-sama dari liwa jadi bersahabat, ya enggak. Orang dapat dipertanyakan kadar keimanan dan ketakwaannya seperti itu. Ya. Pentingnya ya urgensinya pengembangan karakter. Nilai-nilai itu kalau kemudian diuji di Pancasila ya. Ya, ada ketua DPRD di Jawa yang enggak apa Pancasila. Ketahuan waktu acara HMI enggak salah. Mengundurkan diri bersih, nggak hafal Pancasila ini, nggak hafal, dia udah nyerah aja, nggak hafal, malu dia mengundurkan diri dari ketua DPRD. Nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang penuh hikmah, kebijaksanaan, kemasyarakatan, perwakilan, keadilan seluruh bagi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah nilai-nilainya apa? Ini guru sipik, guru moral, guru PKN. Ini transendensi karakter Pancasila ini yang bayi pelajaran Kumer banyak disuruh untuk penguatan ini. Menyadari bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Darinya akan memunculkan penghambaan abdi, ya. Kesadaran ini juga berarti memahami keberadaan diri dan alam sekitar sehingga mampu memakmurkannya. Ini sila pertama ini, kuliah Pancasila nih, perhatian sendiri. 2. Humanisasi. Setiap manusia pada hakikatnya setara di hadapan Allah Tuhan kecuali apa? Ilmu dan takwaan yang sama, setaranya ya. Konsep kami iya manusia iyalah kulit budak bila jenerobah dengan orang kulit putih ya sama saja, kulitnya nggak jadi, rasnya nggak jadi ukuran, yang jadi ukuran ilmu dan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang bedain itu. Maka cara beradab kepada ilmu menghormati pemilik ilmu yang Allah berikan ilmu kepada siapa? Kepada orang alim, guru. Maka melekat ilmu harus dihormati, akhirnya ilmu ada pada guru yang harus dihormati juga ke bawah. Bahkan itu yang di kalangan pesantren Gus, karena bapaknya yang kiai, kemudian anaknya belum pantas disebut kiai, apa? Dipanggilnya Gus, dihormatinya karena ke bawah dengan ilmu bapaknya. Itu. Kalau bapaknya nggak soleh, itu anaknya juga bisa banyak masalah. Ya. Kalau dalam urusan itu seluruh ya kesolehan orang tua itu membawa perlindungan dan manfaat kebaikan pada anak-anaknya. Kalau ada pengurangan pegawai, ini yang dikurangi ini atas dasar apa? Karena tembus juga ini. Oh ini bapaknya ini baik, entah itu kita hanya nggak tahu. Yang ini bapaknya nggak benar ini. Anaknya udah gampang aja dimutasi atau diberhentikan. Yang ketiga kebinakaan, ya Pak.
Bineka, ya, beragaman. Enggak lagi ukurannya Jawa sama Jawa, Jasun. Ini orang Jawa kalau boleh nikah sama orang Sunda, sekampung lagi. Ada guyonannya. Yang menikahi orang Sunda sekampung, sekampung. Kampung, banyak apa? Ya, kebinekaan. Apa saja sukunya, enggak soal. Yang penting dia orang Islam. Kalau kita mau ukhuwah imaniyah, kalau mau ukhuwah dengan sesama bangsa-bangsa, ukhuwah ada ukhuwah watoniyah, ya kan? Ada ukhuwah basyariyah atas dasar kemanusiaan. Jangan orang kecelakaan, kamu salafi atau kamu HTI? Ya enggak lah, parah itu ya. Atau malah nanya kamu Kristen apa? Pengunjung enggak boleh atas dasar ukhuwah apa? Basyariah kemanusiaan itu. Enggak boleh ditanya begitu. Itu Allah tetap berpahala gitu. Walaupun dia non muslim tetap. Kemudian apa? Liberasi. Pembebasan atas penindasan. Enggak ada perbudakan. Dulu ada banyak berita dikurung ya, dijadikan perbudakan. Tidak dibenarkan adanya penjajahan. Kalau masih ada penjajahan di Palestina, kenapa enggak segera dilawan gitu, supaya berhenti? Nah ini kan kita nggak punya nilai tawar. Keadilan merupakan kunci kesejahteraan, Bu. Adil tidak berarti sama ya. Adil tidak berarti sama, tapi apa? Proporsional. Jangan keliru dulu. Proporsional ada profesional. Ini santri, tulis. Ini kurang-kurangnya saya dapatnya sampai jam 7:30. 1. Kejujuran. Masa tulis. Loyalitas dan dapat diandalkan. Setia ya, loyal itu dapat diandalkan. Oh ini. Kemarin nggak makan siang ya nasinya, nggak masak ya. Mana beri? Hormat, cinta, ketidakegoisan dan sensitivitas. Gimana Gusti? Itu yang suka jadi masalah Gusti. Sebelah gaduh ngajar di sini kok bisa gitu. Kalau saya pasti ganggu. Atau di ruangan ini kok banyak sampah. Kita mau mulai pelajaran. Namanya santri pagi udah dipiketin, habis itu istirahat, bawalah dia makanan. Ada ditaruh di bawah karpet. Itu sensitivitasnya harus. Ya. Santri setiap ada sendal berserakan, cari yang punya, suruh naruh. Jangan sendalnya jadi gawang. Hilang semua, dilempar-lemparin. Tembok-tembok udah mulai lempar lagi ya Beri. Lemparin dengan sendal. Aduh, cat lagi. Kalau yang guru pengasuh diemin ya selesai. Kalau kita mau turunkan lagi santrinya, kita harapkan saling mengingatkan temannya. Makomnya disuruh begitu. Cinta, tidak egois, sensitivitas, baik hati, dan pertemanan, keberanian, kedamaian, mandiri dan potensial. Ini Habib Rizki kalau mau dicari tafsirnya, cari ayat-ayat yang berbicara ini bisa juga. Kalau Habib Jabri skripsinya berganti nih, bagaimana ini karakter ini di Quran. Jadi pendidikan karakter dalam Al-Quran itu bisa dari pendidikan dari umum ke khusus atau khusus ke umum terserah. Ini sebetulnya ini kalau dicari secara sungguh-sungguh ketemu ayatnya loh. Mandiri, potensial, disiplin, moderasi, ya, kesetiaan dan kemurnian, keadilan dan kasih sayang, banyak betul. Ini ada penjelasannya. 9. Cinta Allah ya, cinta Tuhan ya. Tanggung jawab, disiplin, mandiri, jujur, amanah, arif, bijaksana, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong kerjasama, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, kemudian
Nah, ini kalau bisa sejak dari rumah, ya orang tua sudah tanamkan ya karakter Islami ini ya aman. Cari orang, nggak usah bingung cari kerjaan, pasti dicari karena memenuhi kriteria ini. Ya orang beradab atau orang berkarakter Islami. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya sampai di sini dulu. Nampaknya nggak selesai, satu slide ini masih 17. Sementara ada berapa? Ada 59. Ya, sampainya ya waktunya. Penting kita di hadapan Allah itu sudah full. Ya belajar, ya mengajar, ya ngurus keluarga, ya, dan ngurus agama kalau bisa berdakwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, nampaknya di bawah. Baru dengar dari dulu.